Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan satukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap bagi kita semuanya, dan juga janji-Nya akan digenapi dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Pada hari ini kami datang bersama-sama merendahkan hati dan diri kami bersama seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Engkau. Kami datang untuk memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam suka ataupun duka. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat, di dalam kuasa-Mu yang maha dahsyat, yang luar biasa. Kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh memerlukan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau yang saat ini hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di tempat umat-Mu sedang beribadah saat ini. Engkau beri kekuatan bagi yang lemah, Engkau beri kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang susah, pengharapan bagi yang memerlukan pengharapan yang baru, pertolongan bagi mereka yang sedang memerlukan pertolongan saat ini ya Tuhan. Keteguhan hati bagi mereka yang mungkin sedang ragu-ragu saat ini. Tuhan nyata di tengah-tengah umat Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus, pimpin kami, biarlah damai sukacita surgawi yang memelihara, menguasai hati dan pikiran kami saat kami memuji menyembah Tuhan. Ada berkat yang baru yang Tuhan curahkan bagi kami semua. Engkau yang mengenal umat-Mu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang alami saat ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab seru doa kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tak perlu ragu akan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tak pernah ragu kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
berserah sungguh-sungguh dalam kekuatan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah kepada kekuatan-Mu, ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami berserah padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu yang terbaik bagi kami. Janji-Mu digenapi. Amin. Janji-Mu Engkau genapi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kuat kami. Kaulah segalanya bagi kami. Kami berserah kepadamu. Kami tak ragu kasih-Mu. Kami tak ragu janji-Mu. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Kalau Kau berfirman, Engkau akan menggenapi, ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Kami terima janji-Mu. Kami terima pertolongan-Mu. Kami terima kesembuhan. Kami terima ya Tuhan berkat-Mu. Kami terima kekuatan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Kami percaya Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada beserta kami dalam suka duka, dalam lembah kegelapan hidup kami. Engkau ada bagi kami. Kami percaya kebajikan kemurahan itu yang akan mengikuti orang-orang yang percaya dan berserah kepada Engkau, ya Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kami percaya janji firman Tuhan. Kebajikan
Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan hari bagi kami untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk hari-hari, untuk pertolongan, untuk kemurahan yang Kau nyatakan bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kebenaran firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami sekalian amat sangat kami butuhkan, untuk kami dapat mengerti firman Allah dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan saudara meskipun masih harus dari jarak yang jauh melalui online. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Allah yang hadir itu bersama-sama juga dengan saudara. Tuhan yang memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa anugerahnya dinyatakan bagi kita. Kita percaya bahwa janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa anugerah dan kasih Tuhan begitu berlimpah bagi setiap kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan segala keberadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di antara mereka, dan Tuhan menempatkan mereka di antara kita supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Saya bersyukur juga karena saudara masih bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ada hadirat Allah, ada kehadiran Tuhan, ada anugerah Tuhan berlimpah di dalam kehidupan saudara, bahkan dari tengah-tengah keluarga saudara, dari tempat di mana rumah saudara beribadah bersama-sama dengan keluarga. Mungkin saudara ada yang sendiri juga, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan Allah beserta dengan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih belajar dari kehidupan tentang Musa, abdi Tuhan, hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pulang ke kampung halamannya atau ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita mau menyoroti kepribadian dari Musa, sebab kita tahu bahwa Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan sendiri menyatakan bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Bahkan tidak ada orang yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Kata kelembutan hati itu juga sebenarnya dapat diartikan sebagai rendah hati. Kita mau belajar bersama-sama hari ini untuk mengembangkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kita harus mengembangkan sikap rendah hati di dalam hidup kita. Kita mau belajar bersama-sama dari kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman kepada perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kami juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Kata yang sama, akar kata yang sama juga diterjemahkan dengan rendah hatinya. Yang seorang yang memiliki kerendahan hati lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Maka berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka
Aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuhan, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Nah saudara, kalau kita melanjutkan sampai ayat yang ke-16, maka kita akan melihat bagaimana kemudian Musa berdoa meminta pengampunan Tuhan supaya Tuhan mengampuni Harun dan Miriam. Tetapi kemudian Tuhan memerintahkan supaya Miriam diasingkan untuk sementara waktu sampai kustanya sembuh. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Miriam adalah saudara perempuan dari Musa. Jadi Miriam dan Harun adalah saudara dari Musa, bukan ibu Tuhan Yesus, bukan Maria ibu Yesus, itu maksud saya. Sebab Miriam ini adalah Miriam yang hidup dan berasal dari suku Lewi, sementara Maria ibu Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Dan jarak waktu hidup antara Miriam saudara Musa dengan Maria ibu Yesus itu ada jarak 1500 tahun. Jadi bukan orang yang sama. Kalau ada yang mengatakan itu adalah orang yang sama, maka kita bisa memastikan bahwa itu bukan orang yang sama. Karena Miriam adalah anaknya Amran, atau orang lain mengatakan Imran, sementara itu berbeda dengan Maria ibu Yesus. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga ingat bahwa Miriam adalah kakak perempuan Musa yang mengamat-amati Musa dari jauh ketika Musa dimasukkan dalam peti dan diletakkan di sungai Nil. Jadi ketika Musa diketemukan oleh putri Firaun, juga Miriamlah yang kemudian menawarkan ibu pengasuh, dan itu adalah ibunya sendiri. Sehingga Miriam juga memiliki kedekatan dengan Musa. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Miriam terlalu lantang, terlalu berani, terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu tinggi hati, sehingga dia mengkritik Musa. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Miriam dan Harun mulai mengkritik. Kata mengkritik itu lebih kepada menekankan Miriam yang melakukannya, karena sebenarnya kata yang dipakai adalah kata yang diucapkan oleh seorang perempuan, karena dalam bahasa Ibrani sebenarnya seperti ada jenis ini yang diucapkan oleh seorang perempuan. Jadi inisiatif pembicaraan itu adalah Miriam, bukan Harun. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang ditunjukkan melalui kritik yang disampaikan oleh Miriam adalah sikap yang berbanding terbalik dengan pribadi Musa. Musa adalah seorang yang rendah hati, dan kemudian seperti situasi atau sifat kebalikan dari rendah hati adalah sombong yang dimunculkan dalam bentuk kritik yang disampaikan oleh Miriam dan Harun. Nah kita mau pelajari, paling tidak ada dua bentuk yang dinyatakan oleh Miriam dan Harun ketika dia kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari keangkuhannya. Yang pertama adalah ketika Miriam mempermasalahkan. Ayat yang pertama, Miriam serta Harun mengatakan Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita mengerti terlebih dahulu siapa sebenarnya perempuan Kus, sehingga Miriam melakukan semacam merendahkan perempuan Kus, bahkan merendahkan Musa yang adalah suami dari perempuan Kus itu. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa
Musa itu kemudian melarikan diri ke Midian dalam usia 40 tahun. Selama 40 tahun dia ada di sana. Nah, selama 40 tahun ada di sana, dia ketemu dengan seorang imam Midian bernama Jitro, dan dia memiliki seorang perempuan, anak perempuan namanya Zipora, dan kemudian Musa itu menikah dengan Zipora dan mempunyai 2 orang anak. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan bahwa Zipora itu berbeda dengan perempuan Kus. Dan ada yang mengatakan bahwa setelah Zipora meninggal, kemudian Musa menikah dengan perempuan Kus. Ada juga yang mengatakan bahwa Musa itu memiliki 2 istri, yang satu adalah perempuan Kus, yang satu lagi adalah Zipora. Tapi ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa perempuan Kus dan Zipora itu sebenarnya adalah orang yang sama. Nah, saya lebih setuju kalau misalnya penafsir yang mengatakan bahwa perempuan Kus dan Zipora itu adalah orang yang sama. Tentu harus ada dasar-dasar pemikirannya, ada dasar-dasar data-data yang menjadi alasannya. Kalau kita memperhatikan bahwa kata Kus itu juga berbicara tentang satu daerah di Ethiopia, di daerah Afrika. Tetapi kita juga bisa mendapatkan data yang lain bahwa kita juga punya data bahwa Zipora adalah orang yang sama, karena kalau kita membaca di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada keturunan anak dari perempuan Kus dari hasil pernikahan dengan Musa. Tidak pernah ada cerita tentang hal itu, karena kalau dengan Zipora memang ada anaknya si Gersom dan itu diceritakan, tapi perempuan Kus tidak diceritakan. Mungkin karena orang yang sama sehingga tidak perlu ada penjelasan, karena di dalam firman Tuhan seperti Abraham menikah dengan yang lain, kemudian ada anaknya, itu biasanya paling tidak diceritakan sampai kepada generasi di bawahnya. Tetapi perempuan Kus tidak ada diberikan keterangan mengenai anaknya. Kemudian daerah Kus itu bisa saja memang di Ethiopia, tetapi ada Kus yang lain yang dicatat di dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 13 dikatakan nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nah, ini sungai yang ada di Taman Eden, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Jadi Gihon itu mengalir. Nah, di manakah Firdaus? Firdaus adalah yang ada sungai Tigris, ada sungai Gihon, dan itu sekitar di daerah Irak pada hari-hari ini atau di Timur Tengah. Jadi bisa dikatakan Kus itu juga ada di daerah sana. Lalu Habakuk juga mencatat, mengidentikan atau menghubungkan antara Kus dengan Midian. Dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, aku melihat kemah-kemah orang Kusan atau Kusyan. Ini juga sama dengan Kus, tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Jadi seperti menghubungkan antara Midian dan Kus. Ini ditulis dalam bentuk puisi. Nah, puisi dalam bentuk yang lama, kalau kita melihat, kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-76 ayat 2. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Jadi antara Yehuda dan Israel itu seolah-olah berbeda, tetapi sebenarnya sama yang dimaksudkan. Jadi demikian juga dengan Kus dan Midian, itu sebenarnya adalah yang sama. Nah, kemudian ada cerita yang menarik ketika Musa meninggalkan Midian, kemudian Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian di tengah jalan Tuhan hendak membunuh Musa dan anak-anaknya karena kedua anaknya yang laki-laki itu belum disunat. Kemudian Zipora berinisiatif untuk menyunat kedua anaknya, dan kemudian dia menyentuhkan kulit katan itu di kakinya Musa, dan Tuhan kemudian membatalkan hukuman terhadap Musa. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 24, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkan dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi kita bisa melihat bahwa bagi Zipora perjanjian dengan tanda sunat adalah sesuatu yang dia mengerti, dia paham.
dia tahu tentang hal itu. Ketika Tuhan berikhtiar membunuh Musa, dia tahu karena masalahnya adalah dia tidak memiliki tanda sunat. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua, nanti kita juga akan pelajari bahwa Yosua itu kemudian menyunat semua orang Israel yang belum disunat ketika dia keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, sebab itu adalah tanda atau lambang dari perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Nah, mengapa sampai Zipora mengerti tentang sunat? Kalau kita mempelajari, jikalau Kus yang dimaksud adalah Midian, maka kita menemukan catatan dalam sejarah, dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Sauk. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Sarah meninggal, kemudian Abraham mengambil istri bernama Ketura, dan kemudian Ketura melahirkan anak-anak termasuk Midian. Nah, menarik sekali saudara, karena Midian kemudian itu menjadi bapak dari bangsa Midian. Nah, bukankah semua anak-anak dari Abraham itu memang disunat? Jadi semua keturunan Midian juga tetap memegang perjanjian dengan Abraham, dan mereka juga melakukan sunat. Sehingga ketika Musa harus pergi ke Mesir, Zipora mengetahui bahwa dia juga kedua anaknya juga mesti disunat. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya Zipora, anak Rehuel atau Jitro itu adalah juga keturunan Abraham, dan Jitro itu disebut sebagai imam Midian. Jadi seorang imam, orang yang juga takut akan Tuhan, karena mereka juga keturunan Abraham. Perbedaannya adalah mereka bukan dari keturunan Ishak yang kemudian sampai kepada generasi Yesus Kristus Tuhan. Nah, tetapi perempuan ini dipandang rendah oleh Miriam. Kenapa? Karena Miriam sadar bahwa dia adalah dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang itu menurut mereka begitu eksklusifnya, begitu istimewanya, padahal mereka sebenarnya baru keluar dari tanah perbudakan, tetapi mereka menganggap diri lebih tinggi daripada suku lain, termasuk dari Zipora yang adalah orang Kus atau orang Midian itu. Jadi kita melihat bahwa merendahkan Musa dan juga merendahkan Musa karena istrinya, karena dia menganggap rendah istri Musa. Jadi itu wujud dari merendahkan diri yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa selain mereka itu merendahkan orang karena berdasarkan asal usulnya, mereka berdua juga merendahkan orang dengan memandang rendah anugerah Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita belajar tentang kehidupan panggilan Tuhan terhadap Musa. Menarik sekali kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, 3 dan 4. Kita akan mendapatkan sebuah keterangan di mana Tuhan berbicara dengan Musa untuk mengutus Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah menjumpai Musa, kemudian dia berbicara kepada Musa supaya Musa menanggalkan kasut, kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi memimpin bangsa Israel. Musa bertanya, Tuhan, siapakah aku ini? Jadi sebenarnya Musa juga cukup mengerti, menyadari siapa dirinya, jadi mengatakan, Tuhan, siapa aku ini? Tuhan menjawab, ini bukan tentang siapa kamu, tetapi ini tentang aku yang menyertai kamu. Memang engkau melakukan pekerjaan yang besar, tetapi bukan berdasarkan kekuatanmu, bukan berdasarkan siapa kamu, tapi ketahuilah bahwa aku sendiri yang akan menyertai engkau, aku yang akan bersama-sama dengan engkau. Kemudian Musa masih menjawab, Tuhan, siapakah engkau? Maka Tuhan menjawab, aku adalah Allah ayahmu. Nah, menarik sekali ketika pernyataan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah dari Musa, Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Jadi Allah yang kita sembah, yang Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Kemudian bagaimana jika orang Israel itu nggak percaya bahwa aku adalah utusanmu?
Tuhan mengatakan lemparkan tongkat, kemudian tongkat itu menjadi ular, pegang ekor ular itu, dan kemudian Musa memegang ekor ular itu, dan ular itu kembali menjadi tongkat. Kemudian Tuhan suruh memasukkan tangan Musa ke dalam jubahnya, kemudian menjadi kusta, dan ketika disuruh masukkan sekali lagi dan kemudian sembuh. Dan Tuhan mengatakan kalau mereka nggak percaya akan ada mujizat, kalau mereka tidak percaya pada mujizat yang pertama mereka, aku akan melakukan mujizat yang kedua dan yang ketiga sampai mereka akan menjadi percaya. Jadi ada mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Tetapi kemudian Musa masih mengatakan sekali lagi, aku tidak pandai bicara. Jadi kita melihat Musa memandang dirinya seperti apa, saudara. Kemudian Tuhan menjawabnya seperti apa. Tuhan mengatakan, siapa yang menciptakan lidah, siapa yang menciptakan telinga, siapa yang menciptakan anggota tubuh manusia. Kalau mau secara umum disampaikan, bukankah aku? Jadi kenapa engkau menjadi ragu? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara juga mungkin memiliki kelemahan-kelemahan. Saudara menyadari bahwa saudara tidak sempurna. Iya, memang saudara tidak sempurna. Saudara mungkin menyadari bahwa terlalu banyak kelemahan saya untuk mencapai rencana Tuhan. Saya mungkin ragu-ragu dengan keberadaan saya. Bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan akan mencukupi saya? Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan akan membuat saya berhasil? Anak-anak muda, saya mau katakan bahwa tidak ada yang kurang, sebab Tuhan menciptakan saudara dengan satu tujuan khusus, dan untuk tujuan khusus itu Tuhan sudah menyiapkan saudara dengan karunia, dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan-kemampuan yang ada berasal dari latar belakang seperti apa. Semuanya sudah diperhitungkan Tuhan supaya Tuhan bisa memakai saudara menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu memastikan hal ini dalam kehidupan saudara sekalian. Amin, saudara. Lalu sampai ke titik itu Tuhan terus memberikan jawaban, tetapi kemudian pernyataan yang terakhir dari Tuhan, dari Musa mengatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Pernyataan Musa ini menimbulkan murka Tuhan, maka bangkitlah murka Tuhan. Ketika Musa berbicara menyampaikan tentang kelemahannya, Tuhan menjawab. Tetapi ketika Musa mengatakan orang lain saja, jangan aku, di situ Tuhan marah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh mengatakan apa saja tentang kekurangan saudara. Saudara bisa saja mengatakan bahwa saudara tidak mungkin bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Saudara mungkin merasa minder, saudara mungkin merasa tidak mampu, saudara mungkin memiliki kelemahan-kelemahan yang menurut saudara tidak bisa melakukannya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupanmu. Tetapi yang paling penting adalah jangan pernah menolak apa yang Tuhan mau perintahkan supaya saudara lakukan. Tidak mampu, Tuhan akan memberikan kemampuan, tetapi tidak mau itu mendatangkan murka Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau supaya saudara melakukannya. Dalam hal semacam inilah kemudian kita melihat bahwa Musa diutus Tuhan berdasarkan anugerah yang besar, tetapi Miriam dan Harun tidak menghargai hal itu, tidak menyadari bahwa semua yang diberikan oleh Tuhan itu adalah karena anugerah Tuhan. Orang yang memandang orang lain rendah seringkali juga memandang Tuhan rendah. Orang yang memandang ciptaan Tuhan rendah, dia sedang memandang si penciptanya rendah. Anugerah bahkan bisa dipandang sebagai rendah. Apa tanggapan Tuhan terhadap Miriam dan Harun yang merendahkan? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 dan 6, demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa memang manusia tidak sempurna. Orang-orang di sekitar saudara tidak sempurna, saudara juga tidak sempurna. Tetapi anugerah Tuhan itu berlimpah bagi saudara, maka saudara harus mengerti hal itu.
Tuhan begitu mengasihi saudara sehingga saudara juga harus mengasihi diri sendiri. Tuhan sangat menghargai saudara dan saudara juga harus sangat menghargai diri sendiri. Tuhan sangat bangga dengan keberadaan saudara dan saudara perlu mensyukuri hal itu. Tuhan juga peduli dengan teman-teman saudara, orang di sekitarmu. Tuhan juga menghargai mereka sebagai ciptaannya, dan kita juga mesti melakukan penghargaan terhadap mereka. Tuhan juga punya rencana bagi mereka, dan kita juga harus mendukung orang-orang di sekitar kita. Kita tidak merendahkan mereka sebab mereka juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus juga mati untuk saudara. Tuhan Yesus juga mati untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara, dan kita tak perlu merendahkan orang. Tuhan menciptakan surga untuk saudara, tetapi Tuhan juga menyediakan surga untuk semua orang. Jadi kita semua adalah sama saja di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menghargai orang lain lebih daripada yang lain karena sukunya. Kita tidak bisa memberi hormat lebih tinggi kepada seorang dibanding dengan orang lain oleh karena jabatannya, atau oleh karena keuangannya, atau oleh karena dia adalah golongan orang-orang tertentu, atau oleh karena keberadaan tubuhnya, oleh karena keadaan ekonominya, atau oleh karena kepercayaan yang dimiliki. Semua manusia harus tetap kita hargai sebagai manusia, sebab mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Kita harus berani dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa semuanya itu oleh anugerah Tuhan. Kita ada seperti hari ini juga oleh karena anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Sebaliknya kita tidak perlu minder juga menghadapi orang-orang yang menurut kita lebih baik dari kehidupan kita, sebab kita adalah kita sebagaimana Tuhan ada. Saudara adalah saudara ada sebagaimana Tuhan menghendaki saudara ada. Saudara dengan segala kemampuan, dengan segala karunia, dengan segala talenta, dengan segala masa depannya sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu minder dalam hal itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita menjadi rendah hati, supaya kita bisa menghargai orang lain, supaya kita bisa memberikan penghormatan, penghargaan sebagai sesama manusia. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi firman Tuhan memberikan pelajaran bagi kita di dalam ayat yang ke-6 dan 7. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, caranya supaya kita menjadi rendah hati. Firman Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Kata aku lemah lembut itu juga sebenarnya berbicara tentang aku rendah hati. Yang paling rendah hati yang pernah ada di muka bumi manusia adalah Yesus, dan kemudian yang kedua adalah Musa. Kalau kita mau rendah hati, kita harus dekat dengan Yesus, kita harus bersekutu dengan Yesus, kita harus merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita diberikan kelayakan menerima. Itu akan membuat kita sadar anugerah. Musa tahu bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin bangsa Israel sebab dia pernah membunuh. Dia adalah DPO, daftar orang yang dicari oleh Firaun. Dia dikejar oleh Firaun untuk dibunuh, dihukum oleh karena dia membunuh orang Mesir. Dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia tahu bahwa terlalu besar apa yang Tuhan berikan kepadanya. Itulah yang membuat Musa begitu rendah hati. Kedekatannya dengan Tuhan itulah yang membuat dia rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, kita harus semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan kita, dan melalui pembacaan firman Tuhan. Sebab itulah yang akan membuat kita rendah hati. Kita tidak mungkin menjadi rendah hati dengan usaha dan kekuatan manusia. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, apa berkatnya bagi orang yang rendah hati? Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini,
Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Jadi yang pertama, berkat Tuhan yang diberikan kepada orang yang rendah hati adalah orang-orang itu akan dihormati, akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan, sebab orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan, hidupnya semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan baginya. Yang kedua, kebahagiaan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kehormatan, Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan. Orang yang tidak ingin mencapai terlalu tinggi melebihi dari anugerah Tuhan adalah orang-orang yang paling berbahagia. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita tahu bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi rendah hati tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong kita. Kita bergantung kepada pertolongan Roh Kudus untuk menjadi seorang yang rendah hati. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan bertumbuh dalam kerendahan hati, dan lihatlah Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami tahu bahwa hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Kami diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Semua yang kami bisa lakukan itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau belajar untuk mensyukuri atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami tidak akan membanggakan diri kami, karena semua yang ada dalam kehidupan kami sesungguhnya adalah dari Tuhan datangnya. Orang-orang yang di sekitar kami juga sama seperti kami, dengan kelemahan-kelemahan kami, dengan kekurangan-kekurangan kami. Tapi kami mau belajar untuk menghargai, untuk rendah hati, dengan rendah hati memberikan penghargaan kepada orang lain, sebab mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan dengan kehormatan dan dengan kebahagiaan. Roh Kudus akan tolong setiap kami supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita, persembahan kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan membawa korban syukur kami yang terbaik yang bisa kami berikan saat ini. Terimalah Tuhan persembahan kami, berkati berlipat kali ganda dalam kehidupan umat Tuhan, dan pakailah untuk menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Dengan
Kristus, kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau akan terus menolong anak-anak-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit pada saat ini, kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadi seolah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah menyertai saudara dan sedang melakukan mujizat untuk engkau semakin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau yang sedang ada masalah, Tuhan sedang menyatakan pertolongannya. Ingatlah kasih karunia besar bagimu dan Tuhan sedang melakukannya bagi saudara sekalian. Berkati setiap kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan akan terus tolong kami, sertai kami, beri damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Kebutuhan-kebutuhan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kebutuhan gereja Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau akan mengulurkan berkat-Mu atas kami semua, seluruh keluarga, bahkan seluruh sidang jemaat, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian ya Bapa yang di surga, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa saudara ada sebagaimana Tuhan menghendaki saudara ada, dan berjalanlah bersama dengan Dia, dan Tuhan akan memberikan kemuliaan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara, dan Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.